Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjawab, saya sujud kepadamu karena aku melihat orang-orang di daerah Syam dan sekitarnya, mereka pada sujud kepada para raja mereka. Mereka pada sujud kepada para panglima mereka. Mereka pada sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Dan engkau jauh lebih mulia dari mereka. Maka engkau wahai Rasulullah, lebih layak untuk disujudi. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu kita untuk menghitungnya, terutama nikmat taufik, sehingga dengan sebab taufik Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan salah satu amal kebaikan, amal ketaatan kepadanya, yaitu menghadiri majelis ilmuddin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala.
Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Shad ayat 75 sampai dengan 76. Surat Shad ayat 75 sampai dengan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin Qala ya iblis, Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda, apa yang mencegahmu untuk sujud, lima khalaqtu biyadai, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kekuasaan dan kehendakku. Astakbarta am kunta minal 'alin, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang tinggi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan dia, yaitu Nabi Adam, dari tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini juga tergolong sebagai ayat mutasyabihat, terutama pada firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini nanti akan kita jelaskan penafsiran atau pentakwilan para ulama terhadap makna ayat dalam ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kepada para malaikat dan iblis, yang ketika itu iblis itu tinggal bersama para malaikat di dalam surga, memerintahkan mereka untuk bersujud, sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah memerintahkan para malaikat dan iblis, yang ketika itu iblis itu tinggal bersama para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis dulunya itu mukmin. Iblis dulunya itu mukmin, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat di dalam surga. Tetapi iblis laknatullah alaih itu menolak. Diperintahkan untuk sujud tahiyyah, sujud untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis ini kemudian menolak, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Astakbarta am kunta minal 'alin. Istifham di sini adalah istifham ingkari. Bukan, yang sebelumnya ma mana'aka an tasjuda, sebelum ke sana ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Di sini juga ada istifham ma mana'aka. Istifham di sini adalah istifham ingkari, bukan istifham hakiki. Karena istifham hakiki itu bertanya karena ingin tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu
yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan adadul istifham, tanda tanya atau kata tanya, mana'aka, apa yang membuat kamu itu tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka pertanyaan ini bukan karena Allah nggak tahu kenapa, apa sebabnya, kok iblis itu nggak tahu, kenapa iblis itu kok nggak sujud kepada Nabi Adam. Bukan karena Allah nggak tahu, kemudian Allah pengen tahu, ingin mendengar apa jawaban dari iblis laknatullah alaih. Tidak seperti itu. Tetapi istifhamnya adalah istifham ingkari. Nah, bentuknya bertanya tetapi untuk mengingkari sesuatu. Nah, untuk mengingkari sesuatu. Itu yang disebut dengan istifham ingkari. Bukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Kalau kita bertanya misalnya kepada seseorang, kenapa si fulan itu tidak masuk di kelas? Itu karena saya nggak tahu, maka saya ingin tahu tentang alasan penyebab si fulan itu tidak hadir di kelas. Itu namanya istifham hakiki. Tetapi kalau kita mengatakan misalnya kepada salah satu santri yang misalnya melanggar suatu peraturan, kemudian kita mengatakan, kenapa kamu melakukan ini dan itu? Itu terkadang itu Ustadz sudah tahu kenapa dia melakukan ini dan itu, tetapi masih ditanyakan untuk dalam rangka mengingkari pelanggaran yang dilakukan oleh santri tersebut. Nah, itu kita harus memahami hal yang seperti itu, bahwa tidak selamanya kata tanya itu digunakan untuk bertanya dengan yang sebenarnya, tetapi itu adalah untuk ingkari. Misalnya seseorang melakukan, kenapa kamu misalnya kenapa kamu melanggar peraturan ini misalnya, atau kenapa kamu salah satu peraturan misalnya, kenapa kamu keluar pondok tanpa izin. Nah, ini adalah untuk mengingkari, bukan untuk bertanya. Nah, tetapi melihat konteks atau situasi seseorang itu bertanya, karena ada qarinah yang menunjukkan dia sedang bertanya atau dia sedang mengingkari. Itu kita bisa memahami, baik yang berbicara atau yang mendengar bisa memahami ini bertanya betulan atau ini mengingkari. Jika ini mengingkari, jangan dijawab saya melakukan ini karena ini, tambah marah nanti. Wong ini tujuannya untuk mengingkari, bukan bertanya. Karena Ustadz sudah tahu kenapa kamu melakukan ini dan itu, tetapi bertanya adalah dalam rangka untuk mengingkarinya. Itu maksudnya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini berkaitan dengan iblis yang menolak untuk sujud tahiyyah, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan perlu dipahami bahwa sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam adalah sujud tahiyyah, bukan sujud al-ibadah, bukan sujud untuk beribadah, untuk menyembah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memerintahkan makhluknya untuk berbuat syirik. Tidak mungkin untuk memerintahkan makhluknya untuk berbuat syirik, untuk beribadah kepada selain Allah. Tetapi sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, di dalamnya termasuk siapa? Termasuk iblis, adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat. Dan sujud untuk hormat ini dalam syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya boleh.
Kalau nggak boleh, kenapa Allah memerintahkannya kepada para malaikat untuk melakukannya? Maka ini menunjukkan bahwa sujud kepada manusia atau kepada manusia dalam rangka untuk menghormati, mengagungkan manusia itu hukumnya adalah boleh. Tetapi dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada manusia dengan tujuan hormat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Misalnya seorang anak sujud kepada kedua orang tuanya, ini hukumnya haram. Misalnya seorang rakyat biasa sujud kepada rajanya, ini hukumnya haram. Seorang murid, seorang santri sujud kepada gurunya, kepada kiainya, hukumnya adalah haram. Ini dalam syariat Nabi Muhammad. Hanya saja apakah dia kufur atau tidak kufur, maka dilihat kenapa dia sujud itu. Sujud apa yang dia lakukan. Jika dia berniat untuk sujud hormat, sujud tahiyyah, maka hukumnya haram tetapi tidak kufur. Namun jika tujuannya itu adalah untuk ibadah, maka sujud kepada manusia dengan tujuan ini, dengan tujuan ibadah, maka itu hukumnya adalah kufur. Bukan hanya haram, tetapi sampai kepada kekufuran. Jadi dilihat kenapa dia sujud kepada manusia itu. Jika tujuannya adalah untuk hormat, hukumnya haram. Jika tujuannya untuk ibadah, maka hukumnya adalah kufur. Nah, apa dalilnya? Di antaranya adalah hadis atau riwayat tentang Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang suatu ketika beliau ketika ditugaskan di daerah Yaman dan sekitarnya, kemudian beliau pulang ke Madinah. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditegur oleh Rasulullah, "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjawab, "Saya sujud kepadamu karena aku melihat orang-orang di daerah Syam dan sekitarnya, mereka pada sujud kepada para raja mereka. Mereka pada sujud kepada para panglima mereka. Mereka pada sujud kepada tokoh-tokoh agama mereka. Dan engkau jauh lebih mulia dari mereka. Maka engkau wahai Rasulullah, lebih layak untuk disujudi, lebih berhak untuk disujudi dengan sujud hormat daripada mereka. Karena engkau lebih mulia, maka engkau lebih berhak untuk dimuliakan, disujudi, hormat daripada mereka." Tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, "La taf'al, jangan kamu lakukan." Artinya sujud kepada manusia lain meskipun dengan tujuan hormat, dengan tujuan untuk memuliakan, hukumnya adalah haram. Maka jangan kita kemudian sujud kepada, meskipun itu seorang kiai, sujud kepada guru, jangan dilakukan. Menghormatinya, harus kita menghormatinya, tetapi bukan dengan cara bersujud kepadanya. Karena bersujud kepadanya meski dengan tujuan untuk hormat, itu hukumnya adalah haram. Jika lebih dari itu, yaitu dia sujud kepadanya dengan tujuan untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, maka ini adalah syirik. Syirik, ibadatu ghairillah adalah syirkun. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, seperti dalam syariat Nabi Adam ini, para malaikat diperintahkan justru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujudnya adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat kepada, mengagungkan, memuliakan kepada Nabi Adam alaihissalam.
Tetapi siapa? Iblis la'natullah alaih tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Di sini harus diwaspadai karena sebagian orang itu menganggap bahwa sujud yang dimaksud di situ adalah sujudul ibadah. Ada sebagian itu yang beranggapan bahwa iblis adalah makhluk yang paling kuat tauhidnya. Ada sebagian orang yang sampai berkata seperti itu karena pemahaman yang buruk. Dia mengatakan iblis itu adalah makhluk Allah yang paling kuat tauhidnya, paling tinggi tauhidnya. Buktinya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena takut syirik iblis ini. Takut syirik sehingga dia nggak mau diperintah meskipun Allah yang memerintahkannya. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena takut syirik. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Sujud yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam, kepada para malaikat, kepada Nabi Adam adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat atau memuliakan Nabi Adam alaihissalam, bukan sujud untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam. Sehingga iblis ini menjadi makhluk yang mal'un, yang terlaknat karena kesombongannya tidak mau mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud hormat juga pernah dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam dan juga oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka sujud bersama-sama terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang dilakukan adalah sujud tahiyyah, sujud untuk hormat, memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam, bukan untuk beribadah atau menyembah Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi kita sekarang umatnya Nabi Muhammad, jangan kita sujud kepada manusia lain dengan alasan untuk menghormatinya. Nggak boleh. Untuk menghormati ayah, ibu, jangan sampai dalam bentuk sujud ataupun rukuk. Tetapi kita menghormati dengan cara yang selain itu. Yang itu menunjukkan penghormatan, misalnya dengan mencium tangannya, tidak dengan sampai kemudian sujud ataupun rukuk kepada orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting pemahaman tentang masalah ini agar tidak terjadi pemahaman yang keliru. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam ayat yang tadi kita sebut, disebutkan ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Ayat ini mutasyabihat, ada kata-kata biyadaya. Kalau secara bahasa makna zahirnya bahwa dikatakan kenapa kamu itu tidak mau sujud, apa yang membuat kamu tidak mau sujud terhadap Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ini secara makna zahir, seakan-akan dikatakan Allah itu memiliki dua tangan, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan dua tangannya Allah itu, seakan-akan seperti itu. Dan makna seperti ini adalah makna yang rusak, makna yang bertentangan dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Makhluk itu memiliki tangan, memiliki anggota badan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan memiliki anggota badan. Jadi makna zahirnya itu enggak sesuai dengan prinsip akidah Islam. Karena itu kita harus tahu bagaimana para ulama mentakwilkan ayat ini agar tidak terjerumus pada tajsim atau tasbih
yang merupakan akidah yang menyimpang atau akidah yang bertentangan dengan tauhid. Tauhid kita tahu artinya adalah ifradul qadim minal muhdats, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Itu tauhid. Sementara orang yang mengatakan Allah punya tangan yang merupakan anggota badan, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti bertentangan dengan tauhid yang berarti mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Nah, para ulama dalam memahaminya maka dengan menggunakan takwil, sebagian menggunakan dengan takwil ijmali dan sebagian dengan menggunakan takwil tafsili. Kalau ijmali artinya dia yang penting ini bukan tangan anggota badan, ini bukan merupakan tangan anggota badan, diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti maknanya bukan makna zahir tetapi makna yang lain yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwil tafsili. Sedangkan sebagian para ulama tafsir yang lainnya, mereka mentakwilnya dengan takwil tafsili. Kalau yang tadi apa? Ijmali, yang menyerahkan maknanya, tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah, pokoknya bukan makna zahir tapi pakai makna lain yang hanya Allah yang mengetahuinya, maka di sini apa? Namanya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama itu mentakwilnya dengan takwil tafsili, takwil secara terperinci dengan menentukan makna khusus dari ayat tersebut, yaitu dengan biyadaya, itu artinya adalah biqudrati wa iradati min ghairi abin wa ummin. Jadi maknanya adalah dengan kekuasaan dan kehendakku tanpa menggunakan perantara seorang ayah dan ibu. Jadi makna ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, artinya wahai iblis, kenapa kamu menolak untuk sujud hormat kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kekuasaan dan kehendakku tanpa perantara ayah dan ibu? Itu maknanya seperti itu. Saya ulangi lagi. Qala ya iblisu, Allah berfirman kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan kekuasaan dan kehendakku tanpa ayah dan tanpa ibu? Itu makna kalau diterjemahkan ayat tersebut berdasarkan maknanya, pentakwilan dari para ulama. Dan istifhamnya tadi sudah kita sebutkan, itu adalah istifham ingkari, bukan istifham hakiki. Bukan Allah ingin tahu alasan iblis, tetapi Allah sudah tahu kenapa iblis tidak mau sujud, karena memang Allah sudah tetapkan bahwa iblis itu akan membangkang. Nah, bahwa iblis akan menolak untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil berbagai jenis tanah yang ada di bumi ini. Kemudian dibentuk manusia dan ditiupkan ruh padanya di dalam surga. Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Nah, diciptakan dari tanah yang ada di bumi ini. Itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kalau Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah
dengan perantara ibu tanpa seorang ayah. Dan ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Adam alaihissalam dikatakan dalam ayat ini bahwa Nabi Adam itu Allah berfirman, lima khalaqtu biyadai, untuk menunjukkan bahwa Nabi Adam itu penciptaannya itu nggak sama dengan penciptaan manusia yang lain. Karena Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dengan kekuasaan dan kehendak Allah, dengan melalui perantara seorang ayah dan ibu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam berikutnya, astakbarta am kunta minal alin. Ini pertanyaan lagi, tetapi istifhamnya laki-laki istifham ingkari, bukan istifham hakiki. Astakbarta, apakah kamu itu sombong? Atau kamu merasa bahwa kamu itu yang tinggi? Bukan Allah bertanya karena ingin tahu, tetapi Allah sudah menetapkan bahwa dia adalah orang yang sombong, sehingga dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Istifhamnya adalah istifham ingkari. Kemudian muncul jawaban dari iblis. Muncul jawaban dari iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada Adam. Ini penyakit kibar yang ada di dalam hatinya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau telah menciptakan dia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pemahaman tentang masalah yang tadi kita sebutkan, bahwa ada yang disebut dengan istifham ingkari, ini juga harus diperhatikan. Ini harus diperhatikan oleh kita. Jangan sampai kita nanti ada yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengetahui, sehingga Allah itu ingin tahu tentang sesuatu yang dia belum mengetahui sebelumnya. Ini harus betul-betul juga diperhatikan oleh kita. Kemudian jawaban iblis laknatullah alaih, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini iblis menyebutkan alasan kenapa dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya iblis itu merasa bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini merupakan membuktikan kesombongan kesombongan dari iblis laknatullah alaih. Ini yang membuat dia sujud pada Nabi Adam, bukan karena dia takut syirik. Nah, ini harus diperhatikan. Tadi ada sebagian orang yang memahami keliru, mengatakan mengatakan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena iblis takut syirik. Ini dari mana alasan seperti itu? Sementara iblis sendiri dia mengatakan ketika ditanya dengan pertanyaan ingkari oleh Allah tentang alasan kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan sendiri, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam, kata iblis. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Ini menunjukkan apa?
alasan dari tidak mau sujudnya iblis kepada Adam adalah kesombongan yang ada dalam hati, karena dia merasa bahwa dia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Kesombongan membuat Nabi Adam alaihissalam, kesombongan membuat iblis laknatullah alaih itu menjadi protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan iblis ini jatuh kepada kekufuran. Jadi kekufuran pertama yang terjadi pada makhluk adalah kekufuran karena al-i'tirad, karena protes terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh bagi seseorang untuk protes terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, maka kemudian dia menjadi sombong dan tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Apa alasan kesombongan Nabi Adam, kesombongan iblis laknatullah alaih? Apa alasan kesombongan yang menjadikan dasar dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Nabi Adam? Dia mengatakan, engkau ya Allah telah menciptakan saya dari api, dan engkau telah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Menurut dia, yang diciptakan dari api itu lebih baik daripada yang diciptakan dari tanah. Api itu bisa membakar tanah. Karena itu menurut iblis dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Karena api itu bisa membakar tanah. Sehingga dia merasa yang diciptakan dari api itu lebih mulia daripada yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Padahal kita mengetahui bahwa kemuliaan makhluk itu tidak didasarkan atas asal penciptaannya. Jika asal penciptaannya ini, maka dia akan menjadi lebih mulia dari yang diciptakan dari ini dan itu. Tidak. Kemuliaan itu bukan ditentukan tentang asal penciptaan suatu makhluk, tetapi kemuliaan itu karena pemuliaan dari Allah, karena Allah memuliakannya. Artinya bahwa makhluk yang dimuliakan oleh Allah, maka dia menjadi makhluk yang mulia. Dan makhluk yang dihinakan oleh Allah, maka dia menjadi makhluk yang hina. Jadi ketentuan mulia atau tidak mulia itu tidak ditentukan oleh asal dari makhluk itu, tetapi ketentuan mulia atau tidak mulia itu ditentukan oleh pemuliaan Allah. Jika Allah memuliakan, maka dia menjadi mulia meskipun diciptakan dari tanah. Kalau Allah itu menghinakannya, maka dia menjadi makhluk yang hina meskipun dia diciptakan dari api. Bukan dilihat pada asal dari makhluk tersebut. Hadirin rahimakumullah. Para malaikat diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Tetapi Nabi Muhammad dan para nabi seluruhnya lebih mulia daripada mereka yang diciptakan dari cahaya. Apalagi para jin dan iblis yang diciptakan dari api, maka para nabi lebih mulia dari mereka. Kenapa? Karena Allah memuliakan para nabi atas alam semesta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Jadi kemuliaan adalah karena pemuliaan Allah kepadanya, bukan karena asal dari sesuatu itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang harus digarisbawahi juga, diperhatikan di sini adalah pengakuan. Pengakuan iblis laknatullah alaih bahwa dirinya itu diciptakan dari api. Dia sendiri yang mengatakan dalam ayat ini, diceritakan oleh Allah dalam ayat ini,
iblis sendiri yang mengatakan bahwa khalaqtani min nar. Siapa yang mengatakannya? Iblis mengatakan itu. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Pengakuan daripada iblis ini menunjukkan bahwasanya iblis itu bukan malaikat, tetapi iblis adalah dari bangsa jin. Ini juga penting untuk diperhatikan, karena ada sebagian orang yang pemahamannya keliru, mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bahwa iblis adalah gurunya para malaikat. Bahkan ada sebagian yang mengatakan iblis itu adalah rajanya para malaikat, menganggap bahwa iblis adalah jenisnya adalah dari bangsa malaikat. Maka itu bisa dijawab, pemahaman yang keliru itu bisa dijawab dengan pernyataan iblis sendiri. Iblis sendiri mengatakan khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api. Sementara kita mengetahui sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diciptakan dari api itu apa? Jin. Sementara para malaikat diciptakan dari cahaya. Saya ulangi lagi, yang diciptakan dari api itu apa? Jin, bukan malaikat. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka ketika iblis mengatakan engkau telah menciptakan aku dari api, artinya dia mengatakan saya adalah jin, bukan malaikat. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuliqat al malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Khuliqat al malaikatu min nur, para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, ini jelas dalam hadis sahih rawahu Muslim, dikatakan para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan jin itu telah diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disifatkan untuk kalian. Artinya diciptakan dari tanah. Nah, di sini sangat jelas sekali. Di satu sisi Rasulullah menjelaskan malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Kemudian dalam ayat ini iblis mengatakan, ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api. Artinya apa? Artinya iblis adalah jin, bukan malaikat. Ini penting sekali, karena banyak sekali pemahaman di luar yang mengatakan bahwa iblis adalah malaikat. Dan ini adalah pemahaman yang keliru, bertentangan dengan perkataan iblis sendiri. Dibantah oleh iblis sendiri. Orang yang berpemahaman iblis itu malaikat dibantah oleh iblis sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yang dia sendiri mengatakan bahwa dirinya diciptakan dari api, bukan dari cahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala itu juga menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa iblis itu adalah jin, seperti yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Disebutkan dalam ayat itu, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, ini tambah terang lagi. Tambah terang lagi, tadi sudah terang menyatakan bahwa iblis diciptakan dari api, yang itu menunjukkan dia adalah siapa? Dia adalah jin,
dari bangsa jin. Sekarang malah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami berkata kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, karena iblis beribadah bersama para malaikat di situ. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam untuk hormat kepadanya. Fasajadu, maka seluruh para malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau. Disebutkan kana minal jinni, dan iblis ini adalah termasuk dari bangsa jin. Jadi sangat terang sekali di sini, nggak ada keraguan lagi untuk mengatakan bahwa iblis adalah bukan malaikat, tetapi iblis adalah jin. Fafasaqa an amri rabbih. Jadi dia adalah nenek moyangnya jin. Jin-jin yang ada pada masa sekarang ini adalah keturunan dari iblis, dan iblis juga diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang iblis masih hidup dan masih berusaha keras untuk menyesatkan manusia agar bersamanya nanti di akhirat di dalam neraka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqa an amri rabbih, dia fasik, berbuat fasik terhadap Tuhannya, terhadap perintah Tuhannya, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis nama aslinya adalah Azazil sebelum dia kufur. Kemudian dia ublisa, dia dijauhkan dari rahmat Allah sehingga dia kemudian disebut sebagai iblis. Dan kita harus mewaspadai iblis ini dan keturunannya yang kafir, itu berusaha untuk menyesatkan manusia. Sampai dengan nanti pada hari kiamat mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan iblis ini masih hidup. Tidak semua jin itu hidup terus menerus sampai kiamat, tidak. Tetapi hanya sebagian iblis, sebagian jin diantaranya adalah iblis ini yang masih hidup sampai dengan nanti kiamat. Bukan berarti dia abadi, tidak akan mati. Nanti dia akan mati juga. Di akhir zaman dia akan mati, tetapi umurnya dipanjangkan. Dia diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang masih hidup, dan nanti sampai menjelang kiamat tiba dia baru mati. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa jin itu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Karena jin ini juga sama seperti manusia, mereka diwajibkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jin yang mukallaf, yang mereka telah mendengar dakwah Islam, maka diwajibkan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka sebagian jin itu ada yang masuk ke dalam agama Islam, dan kebanyakan di antara mereka tetap dalam kekufuran. Mereka yang masuk ke dalam agama Islam, di antara mereka ada yang menjadi soleh, orang yang taat, taqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Tetapi kebanyakan di antara mereka, meskipun mereka muslim, tetapi mereka kemudian banyak sekali melakukan kemaksiatan. Kebanyakan mereka adalah jin-jin yang fasik, sehingga dikatakan bahwa jin adalah akdzabu khalqillah, makhluk Allah yang paling pendusta, makhluk Allah yang paling pembohong, yang banyak bohongnya. Maka seseorang harus mewaspadai terhadap makhluk Allah yang bernama jin ini. Apalagi kita tidak melihatnya, sementara dia melihat kita, maka harus lebih diwaspadai. Artinya potensi untuk membohongi seseorang itu lebih besar dibandingkan manusia biasa. Manusia saja, teman kita kadang membohongi kita.
Nah, padahal kita tahu kesehariannya setiap harinya. Kadang dia membohongi kita. Apalagi manusia yang belum kenal kita, kadang dia membohongi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi jin yang kita nggak melihatnya sehari-hari ini, sebenarnya dia sholat apa nggak sholat, kita nggak melihatnya. Tapi dia bilang saya ini adalah jin muslim, saya taat kepada Allah. Kadang dia ngaku saya ini waliullah. Jinnya mengatakan begitu. Saya ini datang kepadamu untuk menolong kamu, untuk bisa mengobati orang. Saya bisa nanti membuat kamu bisa menolong orang dan sebagainya. Jin ini pembohong yang harus kita garis bawahi, dia pembohong. Ketika dia mengatakan saya muslim, belum tentu dia muslim. Ketika dia mengatakan saya ingin menolong kamu, belum tentu tujuannya untuk menolong. Bisa jadi dia ingin menyesatkan manusia itu. Akhirnya kalau seseorang tidak waspada, akhirnya dia mengikuti apa kata jin, dia pun menjadi dukun yang kemudian dia melakukan kemaksiatan demi perdukunan, bahkan melakukan kekufuran demi praktek perdukunan yang dia jalankan. Ini gara-gara apa? Percaya kepada makhluk yang sulit untuk dipercaya karena kita tidak bisa melihat kesehariannya. Bagaimana seseorang bisa mengatakan dia adalah, kita bisa memastikan dia wali, sementara kita nggak pernah lihat dia sholat apa enggak. Nah, memang ada di antara jin itu yang soleh, yang baik, yang bertakwa, itu ada. Tetapi kita nggak bisa menentukan mana yang bertakwa, mana yang tidak. Tidak bisa kita menentukannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedangkan jin yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan itu adalah al-jinnul kafir. Jin yang kafir namanya syaitan. Setan bahasa kita itu adalah setan, bahasa Arabnya syaitan. Ini apa? Mereka lebih-lebih harus diwaspadai karena mereka berusaha, keturunan iblis yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Sepanjang masa mereka berusaha agar manusia itu menjadi tersesat dan masuk ke dalam neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meskipun iblis laknatullah alaih ini nanti mereka itu diciptakan, iblis dan jin yang kafir itu diciptakan dari api, tetapi nanti dia juga akan merasa tersiksa dengan dibakar di dalam api neraka. Karena ada yang berpendapat mengatakan salah paham juga, iblis diciptakan dari api, makanya dia santai aja kalau dimasukkan ke dalam neraka, kan api sama api. Nah, ini juga pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Karena iblis itu api atau bukan? Bukan. Iblis itu bukan api, tetapi iblis itu adalah jisim yang diciptakan dari api. Seperti kita manusia. Manusia ini tanah atau bukan? Bukan, ini bukan tanah. Tetapi dia jisim yang diciptakan dari tanah. Asalnya yang tanah, bukan manusianya yang tanah. Kamu itu tanah, ya kayak tanah, yang diciptakan dari tanah, tetapi dia bukan tanah. Iblis dan jin diciptakan dari api, asalnya yang api. Tetapi iblis itu bukan api, jin itu bukan api, asalnya itu yang api. Maka sebagaimana manusia sering dibuat jawaban yang sederhana, kalau kamu misalnya diantem dengan dilempar dengan batu bata yang terbuat, yang merupakan tanah dibakar itu, diantem dilempar, kamu sakit apa enggak? Sakit, tapi kamu tanah, diciptakan dari tanah. Kenapa sakit ketika dilempar dengan tanah, dengan batu bata yang itu adalah tanah? Karena kamu juga bukan batu bata, kamu bukan tanah. Kamu adalah manusia yang diciptakan dari tanah. Demikian juga iblis.
Iblis bukan api, dia diciptakan dari api, tetapi dia bukan api. Ketika dia dibakar nanti di dalam neraka, maka dia akan juga merasa sakit, dia akan tersiksa dengan azab api neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perhatian-perhatian yang perlu kita waspadai dalam kajian kita kali ini. Jangan sampai meyakini bahwa iblis itu adalah gurunya malaikat atau pemimpin para malaikat. Jangan sampai meyakini iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena takut syirik. Ayat Al-Quran sudah menjelaskannya. Jangan meyakini bahwa iblis itu adalah malaikat, karena iblis sendiri sudah mengatakan dia adalah jin. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah jin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah.